bersama iman amanimun, semua iman amanimun. Iman, sembah bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Iman amanimun, bersama iman amanimun, semua iman amanimun. Jangan ada Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom. Saya akan membacakan pokok-pokok warta gereja Minggu 15 Agustus 2021. Ucapan selamat datang. Majelis GKJ Pamulang mengucapkan selamat bergabung dan beribadah kepada segenap warga gereja dan tamu yang mengikuti ibadah di kanal YouTube GKJ Pamulang. Kasih Kristus mempersatukan kita. Komisi Adi Yuswo. Ibadah syukur dan perayaan HUT RI ke-76 Forum Komunikasi Adi Yuswo Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Barat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Waktu pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Media melalui kanal YouTube GKJ Pamulang. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga Adi Yuswo GKJ Pamulang. Persekutuan Doa Wilayah Reni Jaya. Persekutuan Doa Wilayah Reni Jaya dan sekitarnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021. Waktu pada pukul 19.00 WIB hingga selesai. Media melalui Zoom meeting. Mohon kehadiran segenap warga gereja wilayah Reni Jaya dan sekitarnya. Warta gereja ini sebagai undangan. Warga gereja ulang tahun. Majelis dan segenap warga gereja
GKJ Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang Maha Kasih kiranya memberi panjang umur dan damai sejahtera senantiasa. Nama-nama warga gereja yang berulang tahun dapat dilihat pada warta gereja minggu ini. Untuk mengetahui berita-berita secara lengkap yang ada di GKJ Pamulang, kami persilahkan untuk membaca warta gereja yang telah tersedia. Pengkhotbah. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini akan dilayankan oleh Pendeta Yosua BB Harahap, MTH. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai kebaktian minggu ini, kami mengundang jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 9, Puji Hai Jiwaku. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, kini kita akan membaca narasi kasih kita pada pagi hari ini dari Kolose 3 ayat 12-15. Akan saya bacakan. Kolose 3 ayat 12-15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil jadi satu tubuh, bersyukurlah. Sebagai tubuh Kristus yang padu dan yang satu, kita senantiasa berusaha untuk menjadikan hidup kita sebagai contoh bagi yang lain, agar kiranya bagian tubuh yang lebih besar tidak menanggung apa yang kita lakukan mungkin keliru.
Nah, untuk itulah pada pagi hari ini kita bersama-sama hendak merefleksikan sejauh mana kita sebagai tubuh Kristus telah melakukan tindakan-tindakan yang mendukung tubuh yang lebih besar itu. Tindakan yang penuh dengan cinta kasih, tindakan yang penuh dengan pengampunan, tindakan yang dipenuhi dengan rasa kebersamaan dan juga keeratan di antara satu yang lainnya. Mari kita bersama-sama merefleksikan ini sembari kita memujikan dari NKB 9, Engkau Sabar Menanti. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku ku akui, ku pakai namamu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau ketuk pintuku, kulihatlah jelas bekas luka di tangan dan muka yang welas, sebab dosaku jua terkancing di pintuku, dan kau sabar menunggu, ku buka hatiku. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah turut dengan kehendak Tuhan. Kini dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah pada saat ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya
Kini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya Roh Allah menjamah setiap kami, memungkinkan kami untuk boleh membaca, merenungkan, dan berkomitmen untuk menjadikan firman itu sebagai nafas hidup kami, suluh bagi langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, datanglah dan sertailah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman tidak terbuang percuma, bertumbuh, berakar secara kokoh, dan berbuah di dalam kehidupan nyata kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 akan saya baca untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, renungan pada hari ini akan kita mulai dengan sebuah kisah dari seorang warga negara Prancis bernama Teilhard de Chardin. Dia seorang imam Yesuit dan juga seorang paleontologi. Jadi menarik ya, perkawinan antara seorang imam dan seorang ilmuwan. Nah, pada Perang Dunia Kedua, dia bersama-sama dengan tentara Prancis, dia pergi ke Asia, kemudian dia sampai pada sebuah gurun di Cina bernama Gurun Ordos. Dan ketika itu, dia sungguh rindu untuk berperjamuan. Dia rindu untuk memecah roti, makan, dan minum anggur sebagai sebuah pemeliharaan iman, sebagai sebuah sakramen. Karena dia seorang imam Yesuit. Tapi nggak ada. Altar yang terkonsekrasi juga nggak ada, gitu. Jadi kalau umat Katolik itu harus dikonsekrasi altarnya supaya tanda kutip layaklah untuk mengadakan sebuah perjamuan atau sakramen. Itu nggak ada. Akhirnya duduk, dia mencerna situasinya, dia berefleksi, kemudian sampai pada sebuah tulisan yang kemudian menjadi sangat terkenal, yaitu Mass on the World, atau mungkin kalau saya buat terjemahkan bebas, perjamuan di dunia atau perjamuan dunia. Tulisannya begini. Satu kutipan di salah satu bagian dari tulisannya. Sekali lagi ya Allah, ketika kini aku berada di pelataran Asia, di Cina, di Gurun Ordos, aku nggak punya roti, aku nggak punya anggur, dan juga nggak ada altar yang sudah disucikan. Namun aku mencoba memandang jauh, melampaui simbol-simbol atau roti dan anggur yang kupakai ini, dan menyongsong kekudusan akan seluruh realitas kehidupan. Aku akan menggunakan seluruh alam semesta ini sebagai altarmu. Dan di atasnya segala pekerjaan namamu akan terjadi. Bagi saya pribadi, kata-kata ini sungguh indah karena dia mencoba menyatukan atau sebuah cara untuk membuat sakramen itu sebagai sebuah pekerjaan alam semesta. Seluruh alam semesta ini adalah altarmu di mana engkau
hadir, engkau bersama-sama dengan kami makan dan minum. Sehingga bukan saja di gereja, bukan saja di tempat tertentu, tapi seluruh alam semesta ini adalah sebuah pekerjaan sakramental di mana engkau hadir di dalamnya. Nah, kata sakramen sendiri itu berasal dari kata Yunani sebetulnya, yaitu misterion, yaitu misteri, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi sakramental atau sakramen, atau dari kata sakro, sakral gitu ya. Nah, jadi misteri Allah yang bekerja di dunia ini terjadi di seluruh alam semesta kita. Nggak pandang tempat, nggak pandang situasi, nggak pandang posisi, dan juga nggak pandang statusnya. Seluruh alam semesta adalah pekerjaan sakramental Allah, pekerjaan yang kudus, yang suci di mata Allah. Kalau kita boleh memperpanjang kalimat dari Teilhard de Chardin ini, berarti setiap orang disentuh oleh Allah, digunakan oleh Allah, dan setiap manusia yang menjejak di bumi ini, di altar Allah ini, sedang mengerjakan pekerjaan yang kudus dan suci. Sedang bersama-sama dengan sang misteri Allah itu, menyelami sebuah kehidupan yang kadang kita nggak tahu di mana ujungnya. Misteri itu kan berarti tidak bisa dipegang sebagai sebuah materi gitu ya. Jadi sebuah misteri yang kita nggak tahu di mana ujungnya, di mana pangkalnya, tapi yang kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Allah merayakan itu semua, merayakan kehidupan. Mengapa saya kutip ini sebagai permulaan dari renungan kita pada hari ini? Karena kalimat Paulus dalam Jemaat Efesus menjadi sangat menarik, karena dia katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nanti kita akan sama-sama baca ya. Nah, kitab Efesus adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus adalah sebuah jemaat yang kota besar pada zaman dahulu. Kemudian ada satu kuil yang sangat besar, yaitu kuil Artemis, atau kuil-kuil para dewa-dewa Yunani. Jadi ketika surat ini ditulis, sekarang cuma rentuhannya seperti ini gitu ya. Jadi ketika surat ini ditulis, para umat Kristen pada saat itu sedang berada dalam sebuah situasi di mana mereka minoritas, mereka tergoda oleh begitu banyak aliran-aliran atau mungkin cabang-cabang atau mungkin pemikiran-pemikiran spiritual yang mungkin mengatakan kepada mereka ini yang paling baik. Mereka sedang dalam kondisi seperti itu. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus menuliskan sebuah surat yang menurut saya sangat menarik isinya. Dikatakan demikian. Ayat 15 dan 16, saya bacakan kembali. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalimat ini agak susah, menurut saya, gitu ya. Sehingga saya mencoba untuk mengubah susunan kalimat ini supaya lebih mudah dimengerti. Minimal untuk saya lebih mudah mengerti. Jadi seperti ini kalimatnya. Hari-hari ini dipenuhi dengan kelicikan, kecurangan, dan kejahatan. Karena itu, perhatikanlah hidupmu. Jangan tutup hatimu, jangan tutup telingamu. Jadilah orang yang arif, yang bijak, yang hikmat, yang berhikmat. Jadi pakai kata Sofia dia. Yang berhikmat. Jadilah seperti orang seperti itu. Jadi karena hari-hari ini jahat, hari ini jahat nih. Untuk itu kamu harus terus-menerus melihat kembali hidupmu. Seperti apa engkau hidup. Harus merefleksikan kembali perjalanan hari demi hari di mana kita berjuang melawan godaan-godaan, melawan berbagai macam persimpangan-persimpangan kehidupan yang memungkinkan kita untuk mengambil jalan yang salah. Di sini kita melihat bagaimana Paulus mempertentangkan, mengkonfrontasi antara kejahatan, kelicikan, kecurangan itu dengan hidup bijak. Atau hidup yang mendengar namun juga mengolah dengan hati. Lalu kemudian di ayat berikutnya dikatakan, berusahalah engkau mendengarkan kehendak Tuhan dan bekerja sekehendak dengan Tuhan. Dari kalimat Paulus ini, saya mencoba mencerna bahwa memang di hari-hari kita hidup, kita selalu memiliki satu perjuangan untuk memilih kita akan berakhir di titik mana. Dan saya belajar banyak dari perkembangan seorang anak, dari seorang bayi menjadi seorang dewasa. Nah, ketika seorang bayi lahir, bayi itu betul-betul memiliki satu kepercayaan yang penuh kepada sang ibu atau sang ayah atau sang wali.
kepercayaan yang penuh, dia betul-betul tergantung bahkan kepada sang ibu, sang ayah atau sang wali, untuk makannya, untuk mandinya, untuk kebersihannya, untuk keselamatannya betul-betul bergantung gitu ya. Nggak ada yang, dia betul-betul makhluk yang ringkih. Tapi titik awal ini tidak selalu sejalan dengan titik akhir di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Kita semua bermula dari bayi gitu ya. Kita semua bermula dari seorang anak, seorang sosok manusia yang betul-betul percaya dengan seorang ibu, percaya dengan seorang ayah, dengan wali kita, dengan orang-orang sekitar kita. Tapi kemudian kita bisa mengalami erosi, kalau saya boleh katakan demikian, pengikisan. Kemudian kita berakhir menjadi orang yang sangat curiga, sangat takutan, sangat parnoan. Parnoan itu bahasanya ya parno gitu ya. Dan kemudian kita jauh sekali dari titik awal kita. Seorang yang sangat percaya, seorang yang tidak menaruh curiga, berubah menjadi orang yang sangat curiga, sangat penuh dengan ketakutan, bahkan mungkin kemarahan, dendam, dan juga sakit hati. Jadi prosesnya dari sini sampai sini tuh, hari-hari itu betul-betul menempa kita dan mengajak kita untuk memilih mana jalan yang engkau pilih. Apakah engkau tetap menjadi orang yang tulus dan apa adanya, atau engkau menjadi orang-orang yang penuh dengan luka-luka dunia yang kemudian membuat engkau seperti engkau saat ini. Nah, memang kemudian proses yang panjang ini tidak bisa diartikan bahwa seperti sebuah mesin gitu ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa ini salah orang tuanya, enggak, saya juga mengatakan demikian, karena selalu ada aspek peer group atau teman mainnya, ada aspek lingkungannya, ada aspek pertumbuhan dia pribadi sebagai seseorang yang utuh. Namun yang mau saya coba tekankan bahwa ternyata dari apa yang diinginkan di awal, apa yang menjadi satu mimpi awal itu nggak selalu berujung pada hal yang sama. Nggak selalu berujung pada hal yang sama. Bahwa hidup manusia itu selalu menjadi hidup yang ringkih dan penuh dengan kemungkinan terjadinya distorsi atau erosi. Kemudian kita perlu, tadi ya kata Paulus, lihat kembali bagaimana kita hidup. Melihat kembali hari-hari yang sudah lewat ke belakang kemarin. Apakah hidup saya membuat saya menjadi orang yang sarkas, menjadi orang yang pedas, menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang takutan dan sebagainya. Kita melihat kembali ke belakang. Kita merefleksikan kembali hidup kita dan kemudian kita, iya ya, apa yang sudah ku alami sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Titiknya di sini gitu ya. Tentu tidak singular, artinya bahwa setiap kita punya nuansa masing-masing, setiap kita punya kisah masing-masing. Dan kisah itulah yang membentuk kita pada saat ini. Kita nggak bisa menunjuk seseorang, satu pihak, kamu yang bertanggung jawab, aku seperti ini. Enggak. Itu adalah proses yang terjadi antara saya dan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat kembali bagaimana tadi ya, Teilhard, Richard bicara mengenai alam semesta dan isinya sebagai altar Tuhan. Lalu Paulus bicara mengenai engkau menjadi orang yang bijak, jangan sampai engkau terbawa oleh arus kejahatan, kecurigaan ini. Lalu kita sampai pada titik sekarang. Sebagai orang-orang yang sedang berjuang di masa pandemi. Dan saya mengajak kita untuk merefleksikan kembali. Di titik ini, siapakah saya? Saya orang seperti apa di titik ini? Apakah saya menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, kecemasan? Apakah menjadi orang-orang yang penuh dengan kecurigaan terhadap yang lain dan sebagainya? Karena nilai-nilai itu ditanamkan terus-menerus setiap hari. Tadi ya, dari anak yang kecil, lugu, menjadi orang dewasa yang entah seperti apa. Dan memang ditanamkan gitu ya. Misalnya kita menanamkan kepada anak-anak kita gitu ya, jangan ngobrol sama orang asing. Karena kita tahu banyak orang jahat di tengah-tengah Indonesia. Kita menanamkan bahwa, oh, berarti saya nggak boleh percaya sama semua orang ya gitu. Jadi kita semacam menanamkan sebuah nilai kepada anak-anak kita, curiga dong, jangan gampang percaya. Atau ini dulu ketika kita masih pakai telepon rumah, kemudian ketika ada orang telepon, lalu
nanya, ada Bapak Yosua nggak? Lalu Bapak Yosua dari jauh mengatakan, bilang nggak ada gitu. Lalu anak kita dengan lugu mengatakan, kata Papa nggak ada gitu. Kita menanamkan bagaimana cara berbohong yang baik gitu kepada anak-anak kita. Itu ditanamkan, itu secara nggak sengaja, mungkin kita nggak sadar, lalu kita menanamkan itu. Ya, saya mengatakan kita bukan berarti semua seperti itu ya, tapi pertemuan dengan orang dewasa, pertemuan dengan dunia, pertemuan dengan berbagai macam pergumulan membuat anak-anak kita atau seorang bayi tadi, entah itu bernama Yosua, siapapun itu, jadi seperti ini, jadi seperti sekarang ini. Ada perjalanan cukup jauh. Dan sekali lagi kita perlu bertanya, pada saat ini, titik ini di masa pandemi, kita menjadi orang seperti apa? Kita membagikan apa kepada dunia ini? Apakah kita betul-betul sudah mengadakan sebuah sakramen itu? Kita ikut ambil bagian dalam sakramen Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Artinya kita memberikan diri kita, memberikan hidup kita, waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan semangat kita, pengharapan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu perlu terus dilakukan. Pandemi ini mengajak kita untuk sangat cepat bergerak. Dan sangat fluktuatif ininya, chartnya gitu ya. Kadang bisa sedih, kadang bisa senang. Di jam 7 pagi kita bisa senang karena ternyata ada seorang teman kita yang sembuh. Jam 12 siang kita bisa sangat sedih karena ada seorang sahabat yang meninggal. Jam 7 pagi kita bisa sangat senang karena berangkat kerja. Jam sore pulang kerja mungkin kita sudah mengatakan besok nggak kerja lagi. Sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Sangat fluktuatif, sangat macam-macam gitu ya perasaannya di hati kita. Nah, dalam kerapuhan dan keringkihan itu kita mencoba untuk terus menata diri kita. Apakah memang kejahatan, kelicikan, pesimisme, dan juga hati yang getir itu mewarnai hidup kita pada saat ini? Atau sebaliknya, kita mendengarkan kata Paulus, perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Masalahnya memang kita punya dua mata keluar dan satu mata hati di dalam. Dan dua mata di luar ini seringkali melihat yang lain, menilai yang lain, atau bahkan mengiri dengan yang lain. Tapi mata hati di dalam diri kita masing-masing tidak terlatih untuk merefleksikan kehidupan kita. Saya teringat dengan satu mural atau satu seni jalanan. Jadi pada tahun 2000-an muncul sebuah seni jalanan di London berjudul Seorang Gadis dengan Balon Merah. Gitu ya. A Girl with a Red Balloon. Lalu di gambarnya, jadi ada, kalau kita lihat baik-baik gitu ya, Bapak Ibu bisa Google nanti. Jadi rambut sang anak kecil itu memperlihatkan bagaimana sang gadis itu anginnya memang meniup ke arah yang berlawanan. Jadi dia meniup balon itu jauh, tapi di sisi lainnya ada tulisan di dinding, there is always hope. Mural ini memang membangkitkan banyak teka-teki apa yang dimaksud oleh sang pembuatnya. Kenapa dikatakan ada balon yang keluar atau luput dari tangan, lepas dari tangan, lalu dikatakan there is always hope. Ada banyak interpretasi terhadap seni ini. Saya melihat ini dengan mengatakan bahwa ini sebuah gambar bagaimana manusia atau seorang gadis yang kehilangan akan kepercayaan, kehilangan akan keluguannya. Dia menjadi curiga gitu ya, takutan sama yang lain. Dia kehilangan masa kecilnya, sifat kebayiannya, dan kemudian menghadapi dunia yang kamu nggak boleh naif. Kamu harus sadar betul siapa kamu, lihat yang lain dan sebagainya. Kita menjadi orang-orang yang selalu mempertahankan dan bertahan, tapi jarang memberikan kepada yang lain. Di tengah-tengah situasi seperti ini, gambar ini seakan-akan memang kontradiktif. Ada hati yang pergi, hilang, harapan yang terkesan luput dari tangan kita, tapi di sisi lain dikatakan there is always hope. Selalu ada harapan. Apakah harapan itu bicara mengenai sesuatu yang baru? Artinya bahwa dia dapat balon lagi?
Atau harapan itu bicara mengenai bagaimana dia terus-menerus berjuang dan bertumbuh sebagai seorang manusia. Nah, dalam konteks pada sehari ini, saya melihat bahwa saya mencoba menggunakan The Girl and the Red Balloon ini, dan juga There is Always Hope ini. Jadi ada seorang gadis yang kehilangan balon, dan juga kata-kata There is Always Hope ini sebagai satu ingatan kepada kita, satu cara untuk kita bisa mengatakan dalam diri kita masing-masing. Sering kali memang pertumbuhan memaksa kita untuk melepas sesuatu. Namun di sisi yang lain, pertumbuhan juga selalu akan menghadirkan sesuatu kepada kita yang baru. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita bertumbuh sebagai umat Allah. Bahwa kita mencoba hal yang baru, kita mencoba hal-hal yang tak pernah kita pikirkan. Kita bertumbuh, kita melepaskan sesuatu, kita melepaskan bahwa harus ke gereja, perjamuan harus di gereja, kita mengesampingkan dulu pemahaman itu. Harus ketemu sama saudara, bisa peluk-pelukan sama saudaraku gitu ya, dan sebagainya. Kita mengesampingkan itu sebentar. Agar yang baru dapat ditambahkan kepada kita. Bahwa ternyata kita bisa merayakan perjamuan di rumah kita masing-masing. Bahwa ternyata kita bisa bersekutu bersama dengan sahabat kita melalui media-media tertentu. Walaupun itu tidak utuh rasanya gitu ya, masih ada yang kurang, tapi kita bertumbuh sebagai manusia. Kita bertumbuh sebagai seorang bayi. Dan kiranya pertumbuhan itu memungkinkan kita untuk mengkikis perasaan-perasaan yang negatif itu. Dan pada saatnya nanti kita betul-betul bisa mengatakan, Tuhan terima kasih untuk proses pandemi ini. Saya keluar sebagai manusia yang baru. Kita masuk sebagai manusia yang lama, kita keluar sebagai manusia yang baru. Untuk itu pada hari ini, Paulus kepada Efesus tidak hendak mengatakan bahwa kamu harus menjauhi semua ini. Sama seperti kita harus menjauhi dunia ini, kita harus membenci pandemi ini, kita harus marah dengan pandemi ini, enggak. Tapi justru kita melihat kembali hidup kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Karena memang hidup soal hari ini. Hidup soal bagaimana kita menjejakkan kaki kita, mengguratkan sebuah tinta dalam kehidupan sahabat-sahabat kita. Menyapa orang-orang rumah kita. Dan untuk mengakhiri renungan pada saat ini, saya mengajak kita untuk sangat praktis dan sederhana. Bicara mengenai merefleksikan, lihatlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Mari kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Mari kita praktekkan dengan orang-orang yang kita cintai. Gitu. Apakah memang selama ini kita sudah betul-betul melihat mereka sebagai kawan dalam sebuah perjalanan sakramental ini? Mari kita lihat sama-sama. Sudahkah kita pada hari ini mengatakan, terima kasih ada sahabat yang menolong aku, yang hidup bersama dengan aku? Apakah sudah mengatakan bahwa terima kasih engkau sudah menyapa aku melalui WA, melalui Zoom, dan sebagainya? Apakah pada saat ini kita sudah merefleksikan cara hidup kita dengan kita berpikir, kata-kata saya apa yang keluar? Tindakan saya apa yang saya lakukan? Dan apakah itu memang menumbuhkan kehidupan yang lain? Ingat, seluruh alam semesta ini adalah sebuah pekerjaan sakramental Allah. Bersifat kudus, dia bersifat khusus, dia bersifat mulia. Namun di saat yang sama, kita selalu diajak berjalan menuju garis akhir dengan pertanyaan, Tuhan, kemana engkau sedang menuntun aku? Aku percaya kepadamu. Aku meyakini tuntunanmu. Agar sang bayi yang mulai tadi, yang masih betul-betul polos begitu, kemudian tidak menjadi seorang dewasa yang pesimis, penuh dengan ketakutan, kecurigaan, penuh dengan kemarahan, tapi sebaliknya. Kita melihat kembali hidup kita. Adakah sesuatu yang perlu kita perbaiki agar pekerjaan Allah terjadi melalui hidup kita masing-masing? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita bersama umat di segala abad dan tempat melalui perbaruan iman, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami pertama-tama teringat kepada para orang tua kami, Ibu Suwarni Sabari, Bapak Po Suparjo, Bapak Wagimin Hadiwiono, Ibu Marsia Suparni, Ibu Salmi, Ibu Sri Astuti, Ibu Kusnadi, Ibu Loki Kaluhuran, Pak Bistok Storus, Ibu Wahyudi Sumitro, Bapak Edi Pikauli, Pak Mandor Saup, dan setiap adiuswa dan orang tua yang kami cintai ya Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu, agar kiranya sukacita tidak pernah kering dalam hati mereka, dan senyuman selalu tergambar di wajah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Ibu Cenayana Tarigan, Saudari Anita, Bapak Endro Yuwono, Bapak Hananto Suryo, Ibu Rusdi Wiono, Ibu Sumiat Subarto, Bapak Sarastoy Kelas, Ibu Legiat Merjo, Bapak Sumarsono, Ibu Rosna Andini, Bapak Langgeng Nugroho, Ibu Ratna Pujo, Ibu Rini Gatot, Ibu Lastri Sinulingga, Saudara Monika, Saudara Roy, Ibu Eli Markus dan Saudari Hana Markus, Bapak Cornelius Adam Munaji, Pak Dewanto, Ibu Ani Karuniati, Ibu Sri Purdiati Mujiono, Bapak Suryadi Sudarmo, Bapak Triyogo dan Ibu Triyogo, Ibu Marla Surbakti, Ibu Sulastri, Bapak Haryanto Setiobudi, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak Aswi Rudito, Murni Sudrajat, Ibu Agus Budiarti, Ibu Suminah Subroto, Ibu Veronika Indah, Ibu Munjiah, dan setiap nama-nama lain yang kami ingat dalam hati kami masing-masing. Ya Allah, jamahlah sahabat-sahabat kami ini, dan kiranya anugerahkanlah kekuatan dan pengharapan, agar setiap langkah hidup mereka senantiasa mereka percaya Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan memegang tangan mereka. Kami juga boleh berdoa untuk setiap tindakan medis dan pengobatan yang dilakukan, kira semuanya itu boleh menolong mereka, dan melalui tangan para dokter, para suster, dan juga obat-obatan, serta doa-doa kami ya Tuhan, kiranya pemulihan dan kesembuhan dapat terjadi. Kami tak pernah jemu-jemu berdoa, karena kami percaya Engkau adalah tabib yang sejati. Dan Engkau memberikan kepada kami, menganugerahkan kepada kami rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ajarkan kami untuk memahami apa arti dari kalimat itu. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk setiap kami, warga Indonesia, warga jemaat GKJ Pamulang, yang juga sama-sama berjuang di masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berkatilah mereka, berikanlah mereka hikmat, kearifan, sehingga dengan demikian setiap hal yang mereka putuskan semata-mata itu adalah sebuah keputusan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga negara Indonesia. Jauhkanlah setiap mereka yang memiliki niat-niat buruk untuk memanfaatkan situasi dengan mengambil atau mengkorupsi ya Tuhan. Engkau juga jaga para dokter, tenaga medis kami ya Tuhan, agar mereka pun terus dan senantiasa mendapatkan kekuatan di masa-masa ini. Pasti lelah, capek, dan mungkin hendak berhenti. Namun kiranya Tuhan di hati mereka terus Engkau anugerahkan kekuatan dan juga pengharapan. Kami saja yang di rumah dan terbatas gerakan selalu mencoba untuk keluar. Apalagi mereka ya Tuhan. Kuatkanlah mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dan keselamatan pula ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan setiap elemen di dalamnya Tuhan. Kami bersama-sama mencoba menjadi bagian yang ikut turut
ambil bagian dalam proses pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Satu persatu, individu demi individu, kami menjadi bagian pemulihan dan bukan bagian dari sesuatu yang malah merusak atau bahkan menghancurkan persatuan Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, individu demi individu. Ya Tuhan, kira di masa pandemi ini, kediaman kami, rumah kami, tempat kami menaruh kepala kami dan berlindung, kiranya rumah kami masing-masing diberikan kehangatan, sukacita, dan juga rasa rindu untuk terus pulang. Agar kiranya Tuhan, rumah begitu terasa menyenangkan, rumah terasa begitu hangat di antara satu dengan yang lainnya. Engkau berkati hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga ya Tuhan. Setiap relasi kami kiranya Engkau berkati. Agar melalui relasi itu terbangun satu sikap kehidupan yang menghargai yang lain dan juga merayakan kehidupan dan bukan menghancurkan ataupun saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Inilah doa-doa kami Tuhan pada saat ini, dan kami hendak menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan dasar persembahan Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita menyanyikan kidung PKJ nomor 146. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
tiba saatnya kita membawa persembahan ini dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini, izinkan kami mempersembahkan rasa syukur kami berupa persembahan bulanan, persembahan IKA, maupun persembahan RGP. Biarlah persembahan yang kami berikan warga Gereja Kristen Jawa Pamulang ini dapat bermanfaat untuk pelebaran kerajaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar di muka bumi ini dan kerajaan-Mu semakin dilebarkan. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami kumpulkan dari warga satu persatu. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Kami juga berdoa buat warga Gereja Kristen Jawa yang saat ini senantiasa tekun bekerja di tengah pandemi COVID ini. Baik warga yang bekerja dari rumah maupun warga juga yang melayani pekerjaannya di kantor. Kiranya Tuhan senantiasa jaga kami, beri kesehatan kami satu persatu, sehingga kami senantiasa dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu dengan selalu mengingat dan bersyukur, sehingga di setiap saat kami Kau izinkan untuk memberikan persembahan, Kau izinkan untuk memberikan bantuan kepada rekan-rekan kami, baik di rumah maupun di kantor maupun di jalan. Ya Tuhan, biarlah persembahan yang hari ini kami kumpulkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pengurus Gereja Kristen Jawa Pamulang. Biarlah bermanfaat untuk gereja, untuk pelayanan gereja, dan lain-lainnya. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Walau tak dapat mata memandang kasih-Nya Yesus tak pernah terhalang. Dia selalu di tengah umat-Nya. Asal Kau mau Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah, kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat menyongsong kehidupan yang senantiasa diberkati dan memberkati yang lain. Tuhan beserta kita. Amin. Di mana-manimun, bersama imana-manimun, semua imana-manimun. Iman, sembah, bersyukur, doa, puji dan seni, dengar, lakukan firman, taat beribadah, bagikan kasih. Di mana-manimun, bersama imana-manimun, semua imana-manimun.